Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa bertemu di dalam kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan bagi kita. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat tekanan saya hari ini adalah ayat 37 dari Markus pasal 7 ayat 37 ini. Dikatakan begini, mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Bapak Ibu, kata takjub dan tercengang ini yang luar biasa dalam kebenaran ini. Kenapa terjadi? Karena ada seorang yang tuli, yang bisu, akhirnya bisa berbicara, akhirnya bisa mendengar. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan orang yang mengalami ini, dia bersaksi Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Kemudian orang yang ada di sekitar itu, karena terjadi pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat, mereka takjub dan tercengang. Wow, luar biasa. Takjub itu artinya mereka belum pernah melihat peristiwa seperti itu. Mereka belum pernah mendengar peristiwa seperti itu terjadi bagi seorang yang tuli dan bisu ini. Orang yang bisu ini mengalami mujizat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau di tengah-tengah situasi sulit yang mungkin kita hadapi sekarang ini, kita masih ada pengharapan. Kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ini kita belajar. Ada 3 hal yang Tuhan mau katakan bagi kita. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita lihat. Mulai dari ayat yang ke-33 dikatakan, orang tuli bisu ini, orang gagap ini dipisahkan Bapak Ibu. Jadi supaya kita mengalami mujizat pertolongan Tuhan, kita harus merelakan diri kita. Dipisahkan dari hal-hal di dunia ini. Dipisahkan dari perbuatan dosa. Dipisahkan dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Kita datang minta ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan waktu Yesus membawa orang itu sendirian bertemu dengan Tuhan, Yesus meludah dan berkata, "Efata," maka lidahnya jadi terbuka dan kata-katanya, dan orang itu bisa berkata-kata Bapak Ibu. Jadi mari supaya dalam kehidupan kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mari kita memberikan hidup kita, memisahkan diri kita dari dosa. Yang kedua Bapak Ibu, dari ayat 34-35 dikatakan bahwa kita harus taat. Kita harus menaati Tuhan. Apapun yang kita alami, masalah kita, tidak banyak hal mungkin yang pergumulan hidup kita. Yang Tuhan mau,
saudara dan saya, kita taat kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Orang yang tuli ini, orang yang bisu ini, Bapak Ibu, dia taat. Waktu Yesus memasukkan tangannya, tangannya ke lidahnya, dia taat saja. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak kepada Tuhan Yesus. Karena dia tahu, dia perlu pertolongan Tuhan. Mungkin waktu telinga tangan masuk, dia sakit kepalanya, telinganya. Tapi dia tetap Bapak Ibu, dia tetap ikut Tuhan Yesus. Dan hasilnya luar biasa, dia mengalami kesembuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang kita belajar dari ayat 36 sampai 37 dikatakan di sini. Bahwa dia Bapak Ibu melihat, ya, kita bisa lihat hasilnya yang luar biasa. Hasilnya yang luar biasa Bapak, setelah orang ini disembuhkan. Orang ini dijamah oleh Tuhan. Orang ini mengalami mujizat Tuhan. Dikatakan firman Tuhan makin tersebar, makin luaslah kabar tentang Yesus yang luar biasa itu. Yang kedua, banyak orang-orang sekitar itu yang melihat kejadian itu menjadi takjub dan tercengang akan karya Tuhan, akan pekerjaan Tuhan. Dan mereka berkata, ya, segala sesuatu dijadikannya baru, segala sesuatu jadikannya baik Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, waktu kita taat kepada firman Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segala sesuatu akan dijadikan baik oleh Tuhan. Masalah yang kita hadapi akan menjadi baik bersama dengan Tuhan. Mungkin masalah rumah tangga kita akan menjadi baik, mungkin perekonomian kita akan semakin baik, mungkin apapun Tuhan bisa kerjakan. Biarlah kita melakukan firman Tuhan, kita pisahkan diri kita dari dosa-dosa, kita pasrah kepada Tuhan. Dan kita akan melihat hasilnya, kita akan heran, takjub dan tercengang akan karya Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.